selamat siang. Boleh tolong perkenalan dirinya, Bu? Ya, nama saya Rini Kurniasari. Saya adalah salah satu dosen di BINUS Online Learning. Nama saya Helsa, saya adalah dosen dari Universitas Pelita Harapan. Ya, nama saya Sri Suning Kusumawardani, biasa dipanggil Suning. Saya Atifah Fauzia. Saya adalah salah satu pengajar di ICE Institute. Nama saya Ricardus Eko Indrajit, saya Rektor Universitas Pradita. Memperkenalkan, nama saya Doni Tihamando, SDSMDF. Perkenalkan, saya Sri Marmoah, sehari-hari biasa dipanggil Bu Marmoah. Saya mengajar di FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengajar di BINUS University sudah 12 tahun. Saya mengajar di Fakultas Psikologi kurang lebih sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, dari tahun 2019. Sejak tahun 1995. Saya mengajar mulai tahun 1995. Saya mengajar terutama di Telkom ya, lanjut sampai sekarang itu sekitar sudah 13 tahun. Saya mengajar sudah lebih 30 tahun. Mata kuliah yang saya ajarkan di ICE itu adalah bisnis statistik. Saya diberi kesempatan untuk mengajar di mata kuliah Psikologi Kepribadian. Ada satu mata kuliah namanya Transformasi Digital. Saya mengampu mata kuliah Regulasi Pangan. Saya mengampu mata kuliah Fotografi. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah Dasar. Saya mengampu lebih dari 25 mata kuliah di ICE Institute. Ya. Pertama, saya bisa mengenal dosen-dosen dari berbagai macam universitas. Begitu, kami baru pertama kali mengajar dalam bentuk self-paced yang artinya pertemuan dengan mahasiswa sangat-sangat minim. Saya mengajar mahasiswa di luar mahasiswa UT, di mana ada perbedaan karakteristik gitu. Banyak hal yang tidak terduga itu kita kelola seperti itu. Karena di ICE Institute itu ada penjamin kualitasnya. Dan kami juga belajar bagaimana membuat mata kuliah yang baik, yang efektif dan berkualitas. Oh, tentu bangga. Saya sangat bangga menjadi bagian dari ICE Institute. Saya diberi kesempatan untuk mengajar. Kesempatan ini sangat langka begitu ya. Kami termasuk yang pertama yang diberi kepercayaan untuk join dalam ICE ini. Karena ICE Institute memiliki visi misi yang sama dengan saya, bahwa pendidikan itu lebih baik diberikan secara merata gitu ya. Jadi tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu. Dan itu saya melihat ada relevansinya ke sana, dan itu menjadi tugas amanah kita bersama untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Selain saya memberikan ini juga ya, memberikan apresiasi yang besar kepada ICE Institute. Pertama karena mempercayakan kami untuk menjadi salah satu bagian dari ICE Institute. Kita tidak hanya mengembangkan mata kuliah dan menyelenggarakannya, tapi kami juga mengadakan penelitian bersama. Kemudian kita juga hubungan dengan kampus-kampus lain menjadi dekat, saling belajar. Gitu ya. Jadi dengan adanya ICE Institute ini juga mendukung program Merdeka Belajar, sehingga semua mahasiswa punya hak untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan dosen manapun. Gitu. Harapan saya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah di ICE Institute adalah agar mereka lebih meningkatkan disiplin mereka dalam belajar online. Begitu banyak mata kuliah yang ditawarkan, begitu bahkan mencapai ribuan, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk mahasiswa bisa mengembangkan betul-betul apa sih yang mereka ingin perdalam ilmunya. Gitu. Lebih baik mahasiswa mengambil di luar expertnya seperti itu. Itu akan membuka cakrawala pengetahuan adik-adik mahasiswa, sehingga mindsetnya akan lebih terbuka. Tingkatkan kemandirian belajar, karena kita harus sekarang ini itu harus punya semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang Anda dapat di kampus Anda itu cuma 5% dari pelajaran. 95% ada di luar sana, di luar kampus Anda.
Harapan saya terhadap ICE Institute adalah ICE Institute terus melakukan pengembangan, berkembang tentu terkait kerjasama dengan universitas-universitas lainnya. ICE bisa menyediakan mata kuliah yang lebih beragam lagi. Begitu, dengan adanya mata kuliah yang lebih beragam, artinya mahasiswa punya lebih banyak kesempatan untuk belajar banyak hal. Dan akses pendidikan yang diberikan semakin luas gitu ya. Mungkin tidak hanya untuk mahasiswa di Indonesia saja, namun bisa untuk mahasiswa di luar negeri. Ini menjadi salah satu potensi peningkatan baik untuk keilmuan-keilmuan yang strategis, dan dalam proses transisi perubahan ini menjadi salah satu platform yang tepat untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Ya tentu saja harapan saya ICE Institute itu bisa menjadi rumahnya seluruh komunitas pembelajar Indonesia. Artinya kapanpun, dimanapun, apapun status Anda bisa mengikuti atau menikmati program-program yang disediakan oleh ICE Institute. Tahun-tahun yang akan datang gitu ya, itu semakin dikenal lagi oleh masyarakat dan juga oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia gitu ya. Terus bergerak, terus berbagi, dan terus ditingkatkan untuk program SD di tingkat internasional.